Halo, selamat datang lagi. Di bahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas salah satu senjata paling dasar di analisis teknikal, support dan resistance. Kita bakal bedah konsep ini biar jadi strategi yang jelas dan bisa langsung Anda pakai. Ini nih pertanyaan yang kayaknya menghantui semua trader, ya kan? Kapan sih waktu pas buat beli atau jual? Sebetulnya jawabannya tuh seringkali udah ada di depan mata kita, di dalam grafik, asal kita tahu cara bacanya. Nah, ini dia agenda kita. Kita mulai dari pertanyaan dasarnya, kita pahami konsep lantai dan langit-langitnya, terus belajar cara nemuin level-level yang beneran kuat. Abis itu kita susun rencana masuk dan keluarnya, dan terakhir kita uji coba semuanya pakai studi kasus saham PANI. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Cara paling gampang buat ngebayangin support dan resistance tuh gini. Anggap aja ini kayak lantai dan langit-langit buat pergerakan harga saham. Oke, jadi support itu kita sebut aja lantai. Ini adalah area harga di mana para pembeli biasanya mulai beraksi. Jadi harganya nggak jatuh lebih dalam lagi. Anggap aja kayak ada jaring pengaman di bawahnya. Nah, sebaliknya, resistance itu langit-langit. Ini titik di mana para penjual mulai dominan dan menekan harga ke bawah. Ibaratnya ini batas atas yang susah banget ditembus. Tapi, tentu aja, nggak semua lantai dan langit-langit itu sama kuatnya. Nah, tantangannya sekarang adalah gimana caranya kita bisa nemuin level-level yang beneran penting, yang bisa kita jadiin patokan buat trading. Pertanyaannya kan sekarang, gimana caranya kita tahu mana level yang beneran sakral dan mana yang cuma gangguan sesaat di pasar? Ada beberapa ciri-ciri yang harus kita cari nih. Nah, ini dia yang bikin sebuah level itu jadi super kuat. Ada 4 kriteria utama. Seberapa sering dia dites tapi nggak jebol, apakah perannya pernah ketukar, seberapa gede volume perdagangannya di situ, dan seberapa lama level itu bertahan. Yuk kita bahas 2 yang paling powerful. Bayangin deh harga itu lagi ngetok pintu. Kalau dia ngetok sekali dan pintunya langsung kebuka, ya biasa aja. Tapi kalau harga bolak-balik ngetok pintu itu dan pintunya tetap nggak kebuka, nah kita jadi tahu kan kalau itu tembok yang kokoh banget. Itulah dia kekuatan dari penolakan berkali-kali. Nah, ini konsep yang keren banget. Ketika harga akhirnya berhasil jebolin langit-langit, langit-langit yang tadinya jadi penghalang itu, sekarang malah jadi lantai baru yang nopang harga. Ini sinyal konfirmasi yang kuat banget, teman-teman. Oke, sekarang kita udah bisa kenalin level-level penting. Waktunya kita ubah pengetahuan ini jadi rencana trading yang benar-benar bisa kita lakuin. Disinilah teori ketemu sama praktek. Strateginya sebetulnya simpel banget, cuma 2 langkah. Pertama, kita cari kesempatan beli pas harga mantul dari lantai yang kuat. Kedua, kita siap-siap jual pas harga deketin langit-langit yang kuat. Simple, tapi kalau benar-benar diterapin, hasilnya bisa luar biasa. Nah, ini kuncinya. Jangan buru-buru. Kita nggak langsung beli cuma karena harga nyentuh support. Kita harus sabar nunggu konfirmasi. Contohnya apa? Sinyal kayak false break. Itu tuh pas harga kelihatannya mau jebol ke bawah support, tapi tiba-tiba ditarik lagi ke atas sama pembeli dan biasanya volumenya gede. Nah, itu dia tandanya kalau lantai itu beneran kuat dan dipertahanin. Di sisi lain, pas harga udah mulai deketin level resistance atau langit-langit, itu waktunya kita waspada. Ini area yang paling logis buat kita mikirin ambil untung. Tujuannya apa? Ya biar kita bisa ngamanin profit sebelum harganya mungkin berbalik arah ke bawah. Cukup teorinya, sekarang kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata. Kita bakal pakai contoh saham PANI buat ngelihat strategi ini beraksi dari awal sampai akhir. Yuk kita bedah ceritanya. Fase pertama, kelihatan banget ada dinding resisten yang kuat setelah harga ditolak berkali-kali. Fase kedua, akhirnya harga berhasil nembus. Fase ketiga, nah ini dia, perannya ditukar. Resisten lama jadi support baru. Dan fase keempat, harga turun lagi buat ngetes support baru itu. Terus mantul dengan volume tinggi. Nah, disitulah sinyal masuknya. Pertama, coba lihat di sini. Harga udah coba naik beberapa kali, tapi selalu mentok di area yang sama. Ini ngebentuk dinding atau langit-langit resisten yang jelas banget. Pasar seolah-olah ngasih tahu kita, hey, di sini banyak yang jualan. Terus, momen pentingnya datang. Boom! Harganya berhasil tembus resistance itu. Ini game changer. Dinding yang tadinya jadi penghalang, sekarang punya potensi jadi pondasi baru. Ini awal mula dari pergantian peran yang kita bahas tadi. Dan ini dia konfirmasinya.
Harga nggak langsung terbang ke bulan, tapi dia turun dulu seolah-olah mau ngetes lantai barunya. Pas harga nyentuh level ini, terus mantul ke atas, dan lihat deh volumenya meningkat. Itulah sinyal beli yang kita tunggu-tunggu. Ini bukti kalau para pembeli udah ngambil alih kendali. Dan hasilnya, wow, setelah sinyal masuk itu muncul, saham PANI melesat naik lebih dari 35%. Ini bukti nyata kalau kita mau sabar nunggu konfirmasi di level support dan resistance, peluangnya bisa signifikan banget. Oke, setelah ngeliat semua itu, apa nih pelajaran penting yang bisa kita bawa pulang dan langsung kita terapin di trading kita sehari-hari? Ini dia rangkumannya, checklist buat Anda. Pertama, biasain mikir pakai istilah lantai dan langit-langit. Kedua, cari level yang paling kuat yang punya riwayat penolakan berkali-kali dan pernah tukeran peran. Ketiga, dan ini paling penting, sabar. Tunggu konfirmasi kayak false break sebelum masuk. Kalau Anda pakai kerangka ini, rencana trading Anda bakal jauh lebih matang dan penuh percaya diri. Nah, sekarang giliran Anda. Coba deh buka chart saham yang lagi Anda pantau sekarang. Coba terapin apa yang barusan kita pelajari. Anda lihat lantai atau langit-langit yang lagi terbentuk di mana? Jawabannya ada di sana, tinggal Anda yang nemuin.